Masjid apa namanya? Al-Fasah. Al-Fasah. Jadi ketika Rasulullah terluka ketika perang Uhud, di sini Rasulullah lukanya dibersihkan, darahnya dibersihkan ya di tempat ini. Ini diabadikan menjadi Masjid Al-Fasah. Seperti ini sekarang lokasinya. Jadi saya itu membayangkan ketika Rasulullah berteriak aku masih hidup, yang pertama mendengar ada orang kafir, itu bagaikan itu serigala-serigala yang di Afrika itu sedang berburu-buruan ya. Sahabat Tolha menjadi pinjakan Rasulullah untuk naik ke bus. Allahu Akbar. Orang Quraisy tahu nggak Rasulullah sembunyi di sini? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar, dan di video kali ini saya mau nunjukin buat teman-teman semua tempat pencucian darah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kalah dalam perang Uhud. Seperti yang kita ketahui, perang Uhud itu satu perang yang sangat menyedihkan bagi umat muslim ya. Dan katanya sih di tempat itu masih wangi hingga saat ini karena darah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mau naik mobil ya, karena udara dan cuacanya tuh lihat tuh. Ya Allah, lumayan luar biasa ya udara dan cuaca hari ini di Madinah tuh luar biasa. Sekarang kita mau naik mobil. Nanti kita sambung lagi setelah kita di jalan ya, pokoknya ikuti terus. Indonesia luar biasa ya, subur makmur, aduh. Ya, subur makmur ya. Tapi ada 3 macam yang saya catat yang kalau kita merasakan itu sakit sebenarnya, cuman nggak kerasa aja. Pertama, segitu suburnya di Indonesia tidak ada susu segar. Apa? Susu segar. Susukan? Susu segar. Oh, susu segar. Susu sapi. Hmm. Hanya ada di tempat dekat Kemerasan aja yang bisa mencicipi susu segar. Di sini dimanapun kapanpun, di toko besar toko kecil ada susu segar. Gestong lah tong diabadi ya guru bagus sebut susu Padahal di Indonesia sangat subur. Jadi Indonesia mah tiap poe nanti kalau teh budak susuna teh palsu kecuali papara.
Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi namanya Masjid Al-Fasah. Masjid apa namanya? Al-Fasah. Al-Fasah. Ya. Jadi ketika Rasulullah terluka ketika perang Uhud, di sini Rasulullah lukanya dibersihkan, darahnya dibersihkan ya. Di tempat ini diabadikan menjadi Masjid Al-Fasah. Seperti ini sekarang lokasinya. Sekarang kita akan ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika sudah mengetahui bahwa perang Uhud itu sudah dimenangkan oleh Quraisy. Lokasinya ada di sebelah sana. Diamankan Rasulullah saat kalah dalam perang Uhud. Diamankan dulu di sana. Ini jangan pada tahun 3 Hijriah. Sudah menunggu kuah. Sekarang Pernah lagi. Yuk. Naik. Sekarang mau ke atas gak? Hah? Mau tuh manjat pagar baik. Sampai manjat ke sana naik ke dalam sana itu masuk. Tuh. Guhanya yang ini. Ya Allah. Jadi sekali lagi betapa luar biasanya ya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perang Uhud. Subhanallah. Rasulullah terluka. Rasulullah bersembunyi di tengah-tengah batu yang terjal di atas sana ya. Subhanallah. Allah. Untuk temperatur sekarang lumayan ya, agak anget-anget gitu. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang buat kita untuk menurunkan rasa semangat mendatangi tempat yang sangat bersejarah tentang peradaban Islam. Ya Allah, meskipun rada sedikit rara negan ya, tapi kita tetap semangat. Bagaimana sahabat sangat mencintai daripada Rasulullah. Demi Rasulullah kan perang Uhud karena kecintaan dapat Uhud. Iya. Nah, salah satu demi kecintaan kepada Rasulullah yang paling besar ini saat waktu naik Rasulullah di duha itu. Kan waktu Rasulullah Magorowok yang aku masih hidup, kaum muslimin senang Rasulullah hidup, semangat lagi. Cuman kaum musyrikin tahu Rasulullah di mana letaknya. Jadi saya itu membayangkan ketika Rasulullah berteriak aku masih hidup, yang pertama mendengar adalah orang kafir. Itu bagaikan itu serigala-serigala yang di Afrika itu sedang berburu-buruan ya. Saking pada ngecebolnya Rasulullah pada waktu itu, berebutannya orang kafir ingin membunuh Rasulullah. Nah itu yang paling banyak menjaga Rasulullah pada waktu itu hanya 2 sahabat, Talha bin Ubaidullah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sama Talha bin Ubaidullah itu 2 sahabat yang ketika itu hanya yang menjaga Rasulullah. Ya Allah. Kata Rasulullah, janganlah aku dulu, kata lihat saudaramu. Biasa Nah. Ini nih. Nah, Yang ini. paling berkesan, walaupun sahabat Talha mendapatkan 70 luka, kan mau naik ke sini susah. Rasulullah juga sudah lemas, banyak mendapatkan luka. Iya. Sahabat Talha menjadi pinjakan Rasulullah untuk naik ke sini. Allahu Akbar. Subhanallah. Orang Quraisy tahu nggak Rasulullah sembunyi di sini? Itulah tidak tahu. Setelahnya lama kelamaan Abu Sufyan itu merasa ragu. Apakah kami sudah berhasil membunuh apa belum? Makanya berteriak Abu Sufyan, apakah kami sudah bisa membunuh Muhammad apa belum? Kata Sayyidina Abu Umar, gak mungkin kamu bisa membunuh utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan selalu dijaga. Oleh karena itu, karena merasa ragu, maka dia berkehendak datang lagi setahun sesudahnya perang Khandaq. Iya. Nah itu.
Terus sebenarnya pada waktu perang Uhud itu bisa-bisa saja kaum musyrikin menghabiskan kaum muslimin semuanya. Cuman Allah menyimpan rasa kecukupan kepada hati mereka karena sudah mendengar Muhammad sudah terbunuh. Akhirnya sudahlah, yang kami inginkan cuma Muhammad sudah mati, mau apa lagi? Iya. Akhirnya pergi itu. Makanya setelah betul-betul pergi, Rasulullah turun dari gua lalu diikuti lukanya di sana, dan bisa dibayangkan berapa lama Rasulullah menahan sakitnya dari luka ketika ada di gua ini sebelum dicuci. Di luka masih wangi Bisa teman-teman bayangkan dan bisa teman-teman lihat sendiri ya. Rasulullah manusia yang paling mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terluka parah berusaha naik ke atas sela-sela gunung ini nih ya. Sela-sela gunung ini yang aksesnya sangat-sangat terjal sekali. Dulu beberapa beberapa tahun ke belakang gua ini masih wangi karena ada tetesan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Sekarang karena sudah banyak peziarah dari berbagai macam negara termasuk juga dari Indonesia, maka untuk akses ke dalam gua ini sekarang ditutup di pagar seperti ini dan tidak tercium lagi wanginya ya. Wallahu alam, kalau kita bisa sampai ke dalam gua itu mungkin bisa saja kita merasakan aroma wangi seperti halnya beberapa tahun ke belakang ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya doakan buat teman-teman semua dari tempat yang mulia dan mustajab ini bisa segera sampai ke tempat ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sekarang baik, alhamdulillah sahabat El Bahar. Itulah tadi tempat yang sangat bersejarah ya dan luar biasa sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya awalnya penasaran banget, katanya masih aroma wanginya itu masih tercium, dan ternyata setelah tadi kita sampai di sana luar biasa ya. Masya Allah, meskipun mungkin banyak sahabat El Bahar yang menganggap itu semua agak berbau mitos, tapi apa yang sudah saya alami dan yang sudah saya rasakan ketika tadi di tempat itu luar biasa ya kita rasakan. Dan sekarang kita berada di tengah-tengah komplek seperti ini nih ya, perumahan komplek di Arab Saudi tuh seperti ini ya, luar biasa. Tidak banyak orang yang jalan di luar rumah karena yang pertama mungkin yang menjadi kendala udara dan cuaca. Luar biasa, subhanallah ya. Dan baiklah sahabat El Bahar, mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini. Semoga kita semuanya selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan selalu senantiasa dikerumuni dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.